Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Para pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam lindungannya Allah dan selalu berikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Pertama, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah berikan kita kesehatan, kenikmatan serta kesempatan sehingga alhamdulillah oleh Allah kita ditakdirkan di acara dalam di acara Net TV tercinta kita ini. Mudah-mudahan kita selalu berikan kesehatan jasmani dan rohani kita dalam keadaan sehat walafiat. Bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya selawat dan salam. Tak lupa kita sanjungkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi yang membawa umatnya minal dhulumati ila nur, mulai dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Islam saat ini. Dan semoga kita semuanya yang hadir, yang menyaksikan di Net TV tercinta ini selalu mendapatkan syafaat atau pertolongannya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Bi qaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa dimanapun Anda berada, acara was ini yang bertema, itu yang judul, yaitu akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Karena zaman sekarang ini para pemirsa jarang sekali orang-orang atau anak-anak yang mereka pakai akhlaknya. Padahal Rasulullah indahalah mencontohkan, ya, Nabi kita mencontohkan. Beliau adalah sebaik-baik adalah budi pekertinya, luhur budi pekertinya. Bahkan musuhnya pun sekalipun itu musuhnya tetap menghargai, menghormati. Namanya akhlakul karimah. Akhlak Rasulullah sangatlah mulia, ya. Dalam Al-Qur'an juga, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai sesungguhnya engkau Muhammad adalah seagung-agungnya atau wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Budi pekertinya yang paling agung. Maka dari itu sebagai umat Rasulullah, makanya Allah kita tiru, kita contoh umat Rasulullah bagaimana dengan para musuhnya. Sekalipun orang kafir, Rasulullah baik sekali menghargai. Ada orang kafir menghina Rasulullah, Rasulullah tiap hari suapin kurma. Rasulullah membawakan itu Nabi, membawakan kurma yang terbaik, disuapkan ke orang buta tadi. Orang kafir buta sudah tua. Rasulullah tiap hari, padahal itu orang kafir mencaci maki, mengolok-olok, menghina Rasulullah. Itu Rasulullah kurang ajar, begini-begini, masa mengaku-mengaku Nabi, padahal yang suapin adalah Rasulullah itu sendiri. Rasulullah dengan lemah lembutnya suapin sambil mengomongkan kejelekan Rasulullah, padahal yang diomongkan yang orang tua buta tadi menjelek-jelekan Rasulullah, padahal Rasulullah di hadapannya, di depannya, karena buta tidak melihat, tidak tahu kalau yang dibicarakan, yang diomongin atau istilah yang digosipin adalah Rasulullah itu sendiri. Kemudian berapa bulan kemudian ketika Rasulullah meninggal, nanti teman sahabat Sayyidina Abu Bakar yang menyuapin. Kenapa ini kok kasar sekali, beda sekali. Mana yang dulu itu yang baik hati, lemah lembut cara menyuapinnya, mana itu? Kenapa itu enggak ada lagi, kemana? Saya adalah sahabatnya, saya namaku Abu Bakar. Itu yang kau caci, yang bilang kau Rasulullah, Nabi, yang mengaku-mengaku Nabi kau hina itu adalah yang kau hina. Ya itulah ya Rasulullah, ya itulah ya Nabi yang kau caci maki, yang kau hina-hina. Kemudian orang buta tersebut menangis, mengeluarkan air mata banyak sekali. Akhirnya apa? Orang yang tua, orang buta tadi akhirnya bertobat kepada Allah, akhirnya memeluk agama Islam. Itulah dakwah Rasulullah dengan mengutamakan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Para pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, yang selalu berbahagia, maka dari itu ayolah kita kedepankan dengan akhlak kita. Kita dengan orang tua, akhlak kita bagaimana? Sopan santun kita bagaimana? Ya, istilah kita permisi, tabi-tabi lewat depannya orang bicara, itu ada suatu akhlak. Orang terdahulu memang tidak bisa baca Al-Quran, tidak mengerti Al-Quran, tapi mengerti isinya Al-Quran.
Contohnya itulah sumber dari Al-Quran itu akhlak ya. Sekarang orang pintar baca, pintar ini kadang lewat depannya orang, nah lari-lari kadang ya, tidak tabi, tidak permisi. Mana akhlak kita ya? Al-Quran sudah mencontohkan ya. Saya sebutkan tadi membaca Al-Quran pun harus pakai etika, pakai akhlak ya. Mau sholat pun kadang ada akhlaknya, ada sopan santunnya. Masa kita menghadap Allah, mau sholat langsung ya Allah Akbar, langsung begini ya, tidak ada akhlaknya. Kenapa? Paling tidak apa? Menghadap kiblat dulu, rapikan baju, pakaian kita. Karena kita menghadap pakai wangi-wangian, sudah berwudu masuk masjid ya, mau sholat sunnah, mau sholat apapun, kita berserapi, sudah rapi, pakaian kita rapikan, sudah rapi, baru berniat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah. Jangan Allah Akbar, itu enggak sopan. Kita hadap siapa yang kita hadap adalah Tuhan kita. Kenapa? Itu sholat adalah ritualnya orang Islam yang tertinggi adalah sholat. Maka kalau dari itu, kalau sholat kita sembrono, sholat kita asal-asalan, bagaimana mau diterima? Bagaimana kalau kita tidak khusyuk? Ya, Allahu Akbar, garuk-garuk pantat, garuk-garuk leher. Itu berarti kita tidak ada akhlak kita, tidak ada etika kita, tidak ada tata kerama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan sholat ya. Terus kalau terkadang tapi maaf para pemirsa, kadang kita pakai baju kita semaunya, kadang baju partai kita pakai sholat. Coba kalau anaknya wisuda, coba ada pengantin kau pakai kaos partai, beranikah? Paling tidak berani, malu. Kenapa kita menghadap Tuhan kita, menghadap Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita, sesembahan kita, tapi terkadang kita hanya seenaknya saja, ya, pakai celana nggak jelas, tiba-tiba sholat. Sopan enggak? Pasti tidak sopan pemirsa. Itu akhlak kita. Bagaimana dengan Allah? Tiba-tiba datang Allah Akbar, enggak ada sopannya. Kenapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Artinya bukan setan yang di luar sana pemirsa. Kalau yang di sana itu adalah hantu seperti pocong, kutil anak, dan yang itu adalah hantu. Yang berbahaya adalah apa? Setan yang ada dalam diri kita ini. Mau sholat kita enggak baca a'udzubillah langsung Allah Akbar. Kita enggak sopan, pertama enggak sopan sama Allah, sama Rasulullah. Yang kedua, kita sudah sembarangan kita melakukan sholat. Kita tidak bermohon perlindungan sama Allah, berarti kita sombong. Sedangkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah kalimat pasrah kita. Kalimat apa? Kita memasrahkan kita, atau kita sebagai hamba, pengabdian sebagai hamba kita, menyerahkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, maka dari itu ayolah kita kedepankan dengan akhlak, ya, itu dengan urusan dengan Tuhan kita, ya. Akhlak kita harus lebih baik, ya. Jangan asal-asalan kita, ya, mau mengabdi, mau menyembah, katanya mau menyembah, tapi seenaknya kita sendiri, ya. Kita kadang sujudnya terburu-buru, kadang keinginannya beribu-ribu, ya. Kita selalu terburu-buru. Para pemirsa jangan kemana-mana, ikutlah setelah pariwara setelah berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.